Pak narasumber dan juga Bapak moderator, kita mulai seminar pada siang hari ini. Kami sampaikan kembali lagi bagi Bapak Ibu peserta yang belum memasang virtual background, kami sediakan di chat Zoom ya Bapak Ibu ya. Kami sediakan untuk background PC dan juga HP. Dan Bapak Ibu semuanya bisa untuk memute suaranya agar tidak mengganggu jalannya seminar. Yang terhormat Ketua Umum Hatsindo Bapak Insinyur Sularmo Diploma HE beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Umum IAKI Bapak Supriyatna ST beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Umum SBU Jakon Bapak Eko Herudianto beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ardi Purnomo selaku Ketua Tim Penanggung Jawab PKB dan PUB Asosiasi Hatsindo IAKI dan SBU Jakon. Yang kami hormati narasumber dan juga moderator seminar, dan yang saya banggakan Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung dalam acara seminar seri 10, yaitu seminar pengenalan BIM, Building Information Modeling pada Industri Konstruksi. Tujuan dari pelaksanaan seminar ini sebagai media komunikasi bertukar pengetahuan dan pengalaman. Dapat mendapatkan informasi terkait seminar pengenalan BIM dan merupakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Kerjasama Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia, IAKI, LSP Hatsindo Indonesia Teknik, dan SBU Jakon, serta JS Academy. Jaya Hatsindo, LSP Hatsindo Jago, bersama IAKI, LSP Sakti, JS Academy, The Real Academy. Puji syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita dapat hadir secara virtual dengan keadaan selamat, sehat, walafiat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Walaupun dilaksanakan secara virtual, semoga tidak mengurangi kualitas dari kegiatan ini. Selanjutnya, saya sebagai pembawa acara memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin di bawah sikap duduk tegak. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ardi Purnomo selaku Ketua Tim
penanggung jawab PKB dan PUB, Asosiasi Hatsindo, IAKI, dan SPU Jakon. Waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih, Di Uswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Ketua Umum Hatsindo, Ketua Umum IAKI, dan Ketua Umum SPU Jakon. Yang saya hormati Ketua Pelaksana LSP Hatsindo dan LSP Sakti. Yang saya hormati juga para penanggung jawab TUK dan juga Bapak Ibu Asesor dari LSP Hatsindo dan LSP Sakti yang ada di Indonesia. Dan juga tentunya yang saya banggakan Bapak Ibu peserta seminar series ke-10 kerjasama Juragan Sertifikasi Akademi dengan Asosiasi Hatsindo, Asosiasi IAKI dan SPU Jakon, dan juga LSP Hatsindo dan LSP Sakti yang berbahagia. Pertama-tama, marilah selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita semua selalu dalam lindungannya sehingga dapat berkumpul dalam agenda seminar series ke-10 dengan judul Pengenalan BIM, Building Information Modeling pada Industri Konstruksi. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa kali kami menyelenggarakan seminar, khususnya ini adalah sudah yang ke-10, kami selalu sampaikan peran dan pentingnya seminar ini adalah yang pertama adalah dalam ajang silaturahmi, ajang koordinasi, dan tentunya pertemuan dalam rangka membahas dan memberikan pengetahuan tambahan atau pengetahuan yang nantinya adalah menjadi bahan kita diskusi dalam rangka pengembangan jasa konstruksi Indonesia ke depan. Kami beserta jajaran Bimo Group dan juga Hatsindo dan IAKI dan SPU Jakon kebetulan pada saat ini sedang berada di Malaysia untuk melaksanakan kegiatan MOU internasional, World Conference, dan visiting professor selama 7 hari ke depan. Dan puji syukur, alhamdulillah pada kemarin kita sudah MOU dengan UTEM Shah Alam dan tadi dengan UCSI di Kuala Lumpur, dan besok akan kami lanjutkan di UTM Malaka dan Johor Baru. Mudah-mudahan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan dalam rangka peningkatan kinerja dari Asosiasi Hatsindo, Asosiasi IAKI dan SPU Jakon ke depan dapat berguna untuk kita semua dan dalam rangka untuk pengembangan jasa konstruksi Indonesia di masa yang akan datang. Terakhir, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran panitia, jajaran Bapak Ibu Asesor, dan tentunya peserta seminar hari ini. Dan kami berharap dapat mengikuti seminar ini dari awal sampai akhir, dan kita sharing ilmu dengan para narasumber, dan nanti akan dimoderatori oleh Pak Bani Bayhaqi. Dan sekali lagi terima kasih, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami selaku ketua tim PKB dan PUB dari Asosiasi Hatsindo, Asosiasi IAKI dan SPU Jakon mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adi Purnomo atas sambutan yang luar biasa. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa. Marilah Bapak Ibu semuanya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara seminar pada siang hari ini hingga selesai nanti berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki acara inti, mohon Bapak Ibu menghidupkan kameranya karena panitia akan mengambil dokumentasi dari Bapak Ibu semua sebagai bukti mengikuti seminar pada seri 10 ini Bapak Ibu.
Silakan untuk panitia mohon dibantu hitungan ketiga pengambilan gambar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk mempersingkat waktu, acara kami serahkan kepada moderator yaitu Bapak Bani Baiki. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada siang ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kenikmatan. Sehingga pada siang ini kita bisa bergabung pada seminar pengenalan Building Information Modeling pada industri konstruksi. Saya di sini sebagai moderator ingin memperkenalkan diri. Nama Bani Baihaki, sehari-hari saya bertugas di LSP Sakti. Saya dulu pernah bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dari mulai tahun 1984 sampai 2014, cukup lama. Saya langsung bergabung dengan asosiasi dan sekarang di LSP Sakti. Baik, untuk selanjutnya kami dari moderator sebelum kita acara seminar dimulai, mungkin saya akan memperkenalkan panitia untuk prosesi ini atau LSP Sakti. Sebelum ini karena perlu kita sampaikan bahwa pada pelaksanaan ini adalah dilakukan oleh LSP Sakti. Kami persilakan mungkin untuk memperkenalkan LSP Sakti kepada Mas Kakak, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Bani selaku moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin share screen. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sedikit mempromosikan LSP Sertifikasi Konstruksi Teknik IAKI atau yang biasa kita sebut LSP Sakti. LSP Sakti sendiri merupakan LSP pihak ketiga dengan klasifikasi manajemen pelaksanaan dan telah mendapatkan lisensi dari BNSP pada tahun 2023 ini. Di mana LSP Sakti memiliki 35 jabatan kerja aktif yang merupakan bagian dari subklasifikasi keselamatan konstruksi, manajemen pelaksanaan atau manajemen proyek, hukum kontrak konstruksi, pengendalian mutu kerjaan konstruksi, dan estimasi biaya konstruksi. Di mana 35 jabatan kerja tersebut terbagi mulai dari jenjang 3 sampai dengan jenjang 9. Ini beberapa jabatan kerja yang diampu oleh LSP Sakti. Selanjutnya LSP Sakti sendiri saat ini memiliki 75 asesor yang terbagi di 73 TUK di seluruh Indonesia. Kami berkomitmen terus menambah jumlah TUK dan menjaring asesor-asesor terbaik dari seluruh Indonesia untuk bergabung bersama dengan LSP Sakti. Selanjutnya, jika Bapak Ibu berkenan untuk membuat SKK di LSP Sakti, dapat menghubungi nomor customer service LSP Sakti di atas ini, jadi bisa di screenshot ataupun dicatat Bapak Ibu sekalian. Untuk info lebih lanjutnya bisa melalui customer service LSP Sakti. Demikian dari saya, Pak Bani. Saya kembalikan kepada Pak Bani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kakak telah menyampaikan secara singkat profil daripada LSP Sakti. Baik, Ibu Bapak sekalian, untuk selanjutnya kami sebelum ini acara dimulai akan menyampaikan maksud dan tujuan daripada seminar ini. Yang pertama adalah maksud dari kegiatan seminar pengenalan Building Information Modeling pada industri konstruksi dimaksud agar para peserta
dapat meningkatkan wawasan dan memahami terkait dengan building information modeling. Yang kedua, dapat meningkatkan pengenalan building information modeling pada industri konstruksi. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan seminar ini adalah yang pertama, sebagai media komunikasi untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi terkait building information modeling pada industri konstruksi. Yang ketiga, merupakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Nah, jadi itu udah maksud dan tujuan daripada seminar ini. Baiklah, seminar ini akan disampaikan atau materi ini akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Wahyudi Sulistiarso. Jadi beliau ini latar belakangnya seorang arsitek dan pengalamannya cukup banyak sekali pengalamannya. Tinggal di Bandung. Ada beberapa mungkin yang perlu kami sampaikan juga. Beliau ini mempunyai beberapa sertifikat keahlian. Di antaranya manajemen konstruksi utama, manajemen proyek Madya, manajemen mutu Madya, K3 konstruksi Madya, arsitek Madya, arsitek landscape muda, dan Asian arsitek. Jadi cukup banyak keahlian beliau ini, tapi terutama di bidang arsitek. Pengalaman kerja juga cukup banyak, ada beberapa di sini, antara lain di PT Arsiplan Kreasi Danur Raya sebagai konsultan dan direktur utama. Juga di PT Bandung Pakar, Pelita Jaya Agung, Yodya Karya, Sangkuriang, dan Biro Arsitek. Jadi cukup banyak juga pengalaman beliau. Baiklah, jadi untuk mempersingkat waktu, nanti kami persilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan hal ini. Mungkin bisa 15 sampai 30 menit. Banyak atau ditambahkan dengan tanya jawab yang cukup memang agak memakan waktu. Jadi nanti kami persilahkan kepada pertengahan tanya jawab. Jadi pastikan nama dan nik sudah benar, karena ini terhubung dengan PKB nanti. Jadi itu yang sementara dapat kami sampaikan. Silahkan kepada Bapak Pak Wahyudi untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan, Pak. Terima kasih. Sudah terdengar ya, Bapak Ibu sekalian? Sudah. Saya sampaikan sambil saya juga share screen barangkali. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketum Hatsindo, Ketum IAKI, Ketum SBU Jakon, kemudian Pak Dimo yang sudah memberikan kesempatan. Kebetulan betul background saya arsitek, namun saya juga asesor K3 dan asesor MK, Pak. Jadi karena minat kami di MK. Kali ini saya diminta melalui Pak Bani terkait dengan pengantar building information modeling seperti yang disampaikan atau ditayangkan di depan. Nggak apa-apa, saya bikin dua ya. Nanti kalau ada permintaan untuk diperbesar. Sesuai dengan background saya, jadi pengantar building information modeling yang dimaksud adalah untuk bangunan gedung. Karena arsitek bekerjanya di bangunan gedung, begitu. Sehingga teman-teman yang berkiprah di jalan, jembatan maupun irigasi, manakala beratensi, monggo, tapi kembali lagi
BIM ini karena bangunan gedung itu kompleks, tentunya dalam konstelasi apa yang terjadi di dunia arsitektur terkait dengan BIM. Dan posisi saya sekarang menjelaskan tentang pengantar, bukan BIM tingkat tinggi begitu, belum BIM tingkat itu, baru mengenalkan. Nah, kenapa perlu dikenalkan lagi? Itu memang terkait dengan apa yang disebut 5W atau plus 1H, apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Kira-kira begitu itu pertanyaannya. Nah, jadi ini penjelasan sudut pandang konstelasi arsitek dan rekan kerjanya, sehingga memang perlu disimak dengan lengkap supaya tidak terjadi gagal paham atau katakanlah pemahaman yang berbeda, di mana pengenalan ini sebetulnya memang sangat mendasar, dimulai dari arsitek, di mana leading sektor dari konstruksi bangunan gedung, kacamatanya adalah kacamata arsitek, dan inilah yang terjadi sejak awal dikenalkan BIM, dan sekarang sampai mana, kira-kira begitu. Jadi pengenalan atau pengantar building modeling ini dibuat untuk terobosan percepatan pembangunan infrastruktur. Jadi ini merupakan arahan Pak Menteri PU, di mana regulasi, sumber daya, pendanaan, kepemimpinan, penerapan hasil teknologi sudah menjadi arahan Pak Menteri PU. Kemudian BIM sebagai salah satu teknologi digital untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Jadi ini terkait dengan revolusi industri, digital presentation, infrastruktur, dan full information kira-kira. Nah, ini dasar-dasarnya. Kemudian mengapa BIM diperlukan? Jadi masa lalu dan saat ini secara teoritis sistem database perencanaan pengarsipan pada masa lalu agak kurang baik, kemudian database perencanaan tidak terintegrasi, inefisiensi, inefektivitas terjadi di perencanaan dan pelaksanaan proyek. Nah, ke depan ini BIM diperlukan untuk supaya semua dokumen terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan kalau perlu bangunan itu sampai dengan daur ulang atau penghancuran begitu. Jadi kalau usia bangunannya sudah harus dihancurkan dan katakanlah usia bangunannya sudah full, maka untuk dibangun lagi itu memang perlu pendataan yang komprehensif dari awal sampai akhir. Nah, di mana Pak Menteri PU, walaupun BIM riwayatnya sudah lama, di sini saya sampaikan dalam konstelasi regulasi, Pak Menteri men-state bahwa di Permen 22, PRT 2018, penggunaan BIM wajib diterapkan pada bangunan negara tidak sederhana dengan kriteria 2.000 meter persegi atau di atas 2 lantai. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa pada saat ini seharusnya sejak ditetapkannya regulasi Permen 22 tahun 2018, itu bangunan di atas 2.000 wajib BIM. 2.000 itu sebetulnya kalau bangunan 2 lantai berarti 1 lantai 1.000, dan ini bangunan kelas menengah. Artinya dengan kata lain, kalau bangunan menengah dan besar sudah menggunakan BIM, ya tentunya dengan kata lain bahwa sebetulnya semuanya harusnya bisa menggunakan BIM. Gitu. Ini sengaja saya capture halaman 201, ini berdasarkan Permen 22 2018, halaman 201, di poin 13 dikatakan, penggunaan BIM, Building Information Modeling, wajib diterapkan pada bangunan gedung negara tidak sederhana, dengan kriteria di atas 2.000 meter, di atas 2 lantai, keluaran perencangannya berupa gambar. Jadi ada 5. Jadi di situ disampaikan juga rincian volume pelaksanaan pekerjaan. Ini merupakan produk BIM, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bayangkan sampai sini saja bahwa menggambar dengan BIM itu sudah otomatis keluar volume pelaksanaan pekerjaan. Jadi ada perbedaan sedikit. Tapi ini terindikasi dari peraturannya. Kemudian ini sebuah situasi dan kenyataan pada saat tanggal 1 Mei 2019, Pak Menteri ini sudah menggunakan VR, kalau Bapak Ibu lihat. Ini sebetulnya
Stadion Manahan ini sudah menggunakan BIM. Jadi pekerjaan arsitektur, struktur, ME, perhitungan volume pekerjaan dan lain-lain sudah menggunakan BIM. Nah, itu yang kita harus tahu dulu bahwa regulasinya tidak Pak Menteri buat berdasarkan situasi yang real, tapi pada saat peraturan diterapkan setahun kemudian Pak Menteri sudah menggunakan dan proyek Manahan ini, Stadion Manahan ini sudah menggunakan BIM dan sudah terimplementasi, begitu kira-kira. Ini merupakan amanah dari Undang-Undang Jasa Konstruksi juga. Kemudian pengembangan teknologinya ini merupakan tanggung jawab pemerintah, begitu kira-kira. Nah, sekarang pertanyaannya sebetulnya BIM itu apa sih, gitu kan kira-kira. Nah, ini BIM. Jadi kapan BIM atau bagaimana sebetulnya cerita tentang BIM? Kadang-kadang ada pertanyaan software apa? Sebetulnya BIM itu adalah sistem. Jadi Building Information Modeling di mana sebuah desain yang terintegrasi atau katakanlah perancangan, mulai dari perancangan sampai pelaksanaan konstruksi dan bahkan operasi dan pemeliharaan itu merupakan sebuah rangkaian satu perjalanan lurus dari sebuah rancangan sampai dengan pemeliharaan yang merupakan dokumen atau filing digital yang berkelanjutan. Seperti kita tahu di sini kalau dilihat ini ada poin 1, di mana poin 1 itu dikatakan perencanaan kebutuhan, kemudian juga desain awal, poin 2-nya, 3-nya adalah dimensi struktur atau dimensi awal 1, 2 itu sebetulnya sudah merupakan gambaran di mana pada masa lalu gambar arsitektur itu sampai dengan 3 dimensi. Namun dimensi yang digambar itu kemudian masih bersifat 2 dimensi yang dibaca 3 dimensi oleh engineer. Nah, untuk BIM, model penggambarannya awal mulanya agak berbeda. Nanti saya jelaskan lebih lanjut, tapi sebetulnya dari 3 dimensi, dimensi keempatnya itu disebutkan di sini, di situ ada schedule. Artinya di dalam desain yang dibuat, di situ sudah tersimulasi runut kerja konstruksi yang bakal dilakukan manakala si gambar itu selesai secara simulatif. Begitu. Nah, ini dimensi keempatnya. Dimensi kelimanya di sini ada cost, di mana pada saat penggambaran selesai, volume pekerjaan yang dibuat itu tidak dikerjakan oleh estimator. Pekerjaan perhitungan volume pekerjaan itu dikerjakan oleh software untuk menghilangkan persengketaan diantaranya adalah perhitungan perencana, perhitungan pengawas, perhitungan kontraktor, inspektorat, BPK, dan lain-lain yang biasa jadi temuan dalam hal ketentuan atau perhitungan volume itu tidak menjadi persengketaan lagi, di mana software membantu kita, perhitungan volume itu sudah dikerjakan oleh software, di mana tidak ada tumpang tindih perhitungan yang sudah disortir oleh software yang kita pergunakan. Gitu. Kemudian di dimensi ke-6-nya energi, kebutuhan daya, kebutuhan air, dan lain-lain sebagainya terkait dengan kebutuhan pemenuhan perlengkapan bangunan itu sudah dihitung juga secara energi, di mana dinyatakan itu dimensi ke-6. Dan kemudian berikutnya, manakala dalam pelaksanaan pekerjaan, misalnya gambar sudah selesai, gambarnya di-track berdasarkan tanggal-tanggal pekerjaan, di mana perencanaan beres, kemudian pelaksanaan di lapangan itu ada shop drawing, di mana kontraktor mengerjakan shop drawing, mereka mengacu pada gambar dengan tanggal yang terkini, begitu shop drawingnya dikerjakan, untuk menjadi as-built drawing. Jadi pencatatan atas gambar perencanaan, shop drawing sampai dengan as-built drawing itu merupakan satu file yang terus berkelanjutan. Sampai as-built drawing dimaksud atau yang sudah selesai itu diserah terimakan kepada user
di mana operasi dan pemeliharaan bangunan di dimensi ketujuh disebutkan bahwa itu merupakan satu rangkaian pekerjaan yang tidak putus. Nah, begitu. Berikutnya, jadi kembali lagi tujuan BIM adalah peningkatan produktivitas, kolaborasi stakeholder konstruksi, peningkatan mutu, kemudian regulator aktif memberikan approval, monitoring, dan supervisi progres konstruksi. Jadi BIM itu sebetulnya manakala dikerjakan, kalau arsitek mengerjakan BIM arsitekturnya, BIM strukturnya dikerjakan oleh orang struktur, ME-nya itu tapi terintegrasi, kemudian di ujungnya adalah produk BIM total yang kemudian pada saat pekerjaan BIM itu akan dikerjakan oleh shop drawing atau kontraktor berdasarkan timeline dan file yang berkelanjutan. Begitu. Nah, manfaatnya adalah peningkatan efisiensi, proses desain dan konstruksi lebih cepat, begitu akurasi perhitungannya, menghindari kesalahan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan pasti lebih cepat. Ini ada roadmap dan masa depan, sebetulnya kita masuk di era kolaborasi. Tadinya 2018-2019 pada saat Permen diturunkan, ini adalah adopsi, kemudian 2020-2021 adalah kolaborasi, digitalisasi, kemudian kolaborasi dan seterusnya. Kita di posisi kolaborasi sebetulnya, tapi kembali lagi pengenalan ini merupakan sesuatu yang tidak berhenti karena dengan alasan adanya pandemi dan alasan-alasan bahwa belum semua mengenal yang namanya BIM dan kolaborasi BIM, kira begitu. Ini fase adopsi ini katakan sekarang, tapi ini cerita atau katakanlah sebuah main skenario yang diusulkan oleh Menteri PU, Kementerian PU, di mana fase-fasenya seperti yang ditunjukkan di sebelumnya, bahwa sekarang setelah adopsi ada digitalisasi dan ada kolaborasi. Lanjut, di mana Kementerian PU juga ada divisi yang membentuk komite begitu, dan ini kelihatannya sedikit terhambat oleh adanya pandemi. Namun nanti kita bisa lihat dari kondisi terkini. Kemudian ini ada timnya yang dijadikan ini. Nanti materi ini dibagikan oleh host dan atau nanti juga bisa dilihat oleh teman-teman. Rencana pengembangan BIM PUPR ini ada beberapa yang dilihat atau katakanlah bahwa ini merupakan hal yang berkelanjutan dan sedang dilaksanakan. Kalau kita lihat progresnya, sebetulnya sampai hari ini Kementerian PU telah bekerja sama dengan Tekla Trimble sebetulnya itu terkait dengan software struktur. Jadi BIM yang dikenal oleh Kementerian PU saat ini dan beberapa staf Kementerian PU itu sudah dilatih BIM, tapi untuk struktur yaitu software Tekla by Trimble. Ini di sini nih, by Trimble. Jadi ini sebetulnya sudah terjadi. Ada beberapa pembekalan, di sini ada pembekalan BIM di Sipil ITB, kemudian UI, dan kemudian kalau di Bandung ini Bandung nih, ini ada beberapa pengenalan juga yang dilaksanakan, dan pelatihan BIM 2018 untuk kontraktor dan konsultan Bandung ini kebetulan sempat terhenti dan discontinue sepertinya. Hanya untuk Tekla, Trimble ini masih berjalan di Kementerian PU. Nah, ini pengembangan PUPR ke depan. Jadi gambaran umumnya produk software yang atau katakanlah produk BIM itu diantaranya ilustrasinya adalah seperti ini. Ini action lainnya di mana ada urutan secara pekerjaan dengan gambaran seperti ini. Nah, ini yang agak penting ya, agak penting tuh begini. Di mana pada masa lalu kita lihat kolom yang paling kiri, sebuah produk perancangan itu konsep desain arsitektural begitu kan, gambarnya manual pakai kertas rapido, kemudian sipil strukturnya menjiplak dulu, kemudian membuat perhitungan manual, penggambaran manual,
kemudian mechanical plumbing-nya pun perhitungan manual, penggambaran manual, electrical perhitungan manual, penggambaran manual, dan kemudian juga estimasi perhitungan dengan menggunakan estimator. Di mana masa lalu itu terjadi peralihan, kita lompat ke teknologi AutoCAD dikenal pertama. Di mana masa kini itu masih dipergunakan, tapi manual sama sekali sudah tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Jadi masa kini kita yang disebut non-BIM ini umumnya hari ini umumnya, sekali lagi umumnya tidak semua, menggunakan AutoCAD dengan SketchUp. Nah, ini yang terjadi. Kemudian perhitungan yang non-BIM-nya ini menggunakan SAP dan ETABS untuk strukturnya. Jadi kalau membuat bangunan gedung, si arsiteknya menggambar dengan AutoCAD, ilustrasinya menggunakan SketchUp. Dan itu belum BIM, artinya bukan BIM. Strukturnya sebetulnya menggunakan SAP dan ETABS itu sudah membuat simulasi. Dan itu yang menjadi dasar-dasar pemikiran BIM sebetulnya. SAP dan ETABS ini, ETABS barangkali yang lebih ke bangunan gedung, itu menggambarkan bahwa ada simulasi untuk sebuah desain yang digas oleh serang struktur, di mana kekuatan itu tersimulasi kalau kurang kuat merah bentuk kolom atau baloknya begitu. Kalau sudah ya hijau atau dianggap tidak ada warning dalam. Kemudian software mechanical engineering ini juga tidak terlalu sama, ada juga beberapa software di masa lalu untuk kawasan itu land development dan lain-lain. Kemudian demikian juga electrical dan perhitungan volume masih manual menggunakan Excel, kemudian volumenya betul-betul dihitung manual, di mana pada masa konstruksi itu selalu atau di kadang-kadang atau biasanya dilakukan persamaan item pekerjaan dan persamaan volume pekerjaan atas dasar RAB yang dibuat oleh perencana, kira-kira begitu. Nah, di era BIM ini sebetulnya di arsitektur, ini saya soroti di arsitektur, ada dua perwujudan gambaran di mana yang sangat dikenal, ada yang beberapa yang tidak dikenal juga atau kurang dikenal, yaitu ArchiCAD dan Revit. Jadi ada dua software yang cukup dikenal, ArchiCAD by Graphisoft, dan kemudian Revit Drawing itu by Autodesk. Revit ini bisa dibaca untuk strukturnya oleh Tekla. Ini ada beberapa software lanjutan. Ini semuanya BIM namanya. Walaupun softwarenya berbeda-beda, ini sama-sama BIM. Tapi di arsitek, itu ada dua bentukan, dua gambaran besar bahwa arsitek itu bisa teridentifikasi apakah dia itu arsitek BIM, atau arsitek ArchiCAD, maaf, atau arsitek Revit. Di mana kadang-kadang sebuah produk arsitektur itu terindikasi menjadi arsitek CAD atau arsitek Revit kalau sudah BIM. Nah, gambaran ini sebetulnya menyebabkan hal-hal yang sampai sekarang menjadi masalah itu diantaranya adalah bahwa arsitek BIM atau arsitek Revit itu tidak serta-merta membeli software dengan license begitu saja, karena yang menjadi persoalan bukan mahalnya, tapi kemahalan itu terjadi karena mulai dari tenaga drafter, lulusan D3, S1, yang menjadi perencana, asisten perencana, dan arsitek perencananya, bila menggunakan software tertentu tentunya dipertanyakan lisensinya. Demikian pula pada saat pelaksanaan di lapangan, tentunya mengakses BIM yang sama, dan kemudian lisensi itu menjadi sebuah masalah di mana sampai hari ini BIM collaboration atau katakanlah BIM collaboration di mana software di dalam BIM itu tadi ada dua kategori terbesar itu adalah Revit dan ArchiCAD. Ini secara kolaboratif belum bisa dibaca atau bisa dikerjasamakan di Kementerian PU, di mana kalau Tekla structure ini Kementerian PU sudah seperti dilihat di kerjasamanya sudah ada. Untuk arsitek, rekomendasi ideal yang pernah saya sampaikan kepada kepala balai ataupun yang lainnya adalah
bahwa sebaiknya Kementerian PU melakukan semacam kerjasama juga dengan Archicad atau Revit di arsitektur dalam hal apa? Untuk supaya terjadi keberlanjutan seorang engineer itu menggunakan Revit terus-menerus, tentunya mungkin sejak STM, D3, S1, S2, S3 terus menggunakan Revit, contohnya seperti itu. Atau kalau arsitek itu nyamannya dengan Archicad, tentunya sipilnya mungkin Tekla dan lain sebagainya, di mana dalam software BIM ini si perancang dengan mengakses satu software itu bisa melakukan collaboration. Jadi bisa dibaca. Nah, jadi ini persoalan yang menjadi tidak mudah, di mana ada beberapa perguruan tinggi, misalnya kalau di Bandung itu di ITENAS itu menggunakan Archicad. Di ITB tidak ditentukan, namun beberapa hari ke depan ini salah satu dosen ITB, pakarnya Revit, menyampaikan Revit sebagai salah satu software, sehingga tadi bentukan seorang arsitek Revit atau sebut arsitek Archicad inilah yang salah satu yang menyebabkan sedikit hambatan perkembangan BIM ini. Walaupun ada BIM collaboration, ini perlu sebuah inisiasi atau katakanlah peran serta dari pemerintah untuk juga melakukan pelatihan dari awal begitu. Apalagi di Bandung itu pernah dilakukan sebetulnya landingnya anggaran untuk pelatihan itu dikarenakan karena software yang dimaksud yang dipakai pelatihan itu harus license juga Pak Bani. Kalau tidak license tentunya anggaran yang dilandingkan itu beresiko begitu. Dan bisa saat dilatih kita melakukan pelatihan kemudian terjerat license. Inilah situasi-situasi di mana BIM yang dikenalkan dan Kementerian PU sebetulnya sudah harusnya di tahap kolaborasi, sekarang ini masih agak tersendat sedikit karena pelatihan BIM itu juga tidak mulus berjalan, terutama di konsultan perancana dan ataupun konsultan pengawas, di mana kalau teman-teman di BUMN Karya mereka sudah lebih terlatih, hanya di dalam pelaksanaannya tentunya mulai dari perencanaan sampai pengawasan, di mana konsultan berperan di situ tentunya juga harus cukup terlatih di BIM begitu. Nah ini kendala, sehingga kembali lagi saya sampaikan pengenalan BIM ini sebagai sebuah situasi yang terjadi dan kemudian memang masih sampai hari ini masih perlu dikenalkan ulang, karena walaupun sudah dikenalkan berulang-ulang tapi ternyata belum semua juga memahami situasi yang terjadi dengan BIM ini. Rasanya itu yang perlu saya sampaikan sekarang ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sekali lagi menjadi pemahaman untuk mendasari Bapak Ibu dalam pemahaman BIM untuk kemudian hari nanti mungkin pengenalan BIM-nya tingkatnya sudah medium ya Pak ya. Ini kan baru dasar betul, basic betul Pak Bani, belum bicara soal software BIM-nya, tapi bicara pengenalan BIM, bahwa secara teori BIM itu seperti yang saya coba ulas lagi, ini Pak Menteri ini sudah mencoba BIM, nah ini virtual reality di mana Pak Menteri kalau kita bisa bayangkan sudah melihat dan katakanlah mencoba BIM yang tersimulasi dalam virtual reality, dan kondisi yang tadi saya terangkan lagi di sini sebetulnya, manakala BIM ini belum tersosialisasi secara benar, kini kita menghadapi juga peran artificial intelligence, di mana dalam rangka mendesain itu belum dikatakan katakanlah BIM baru kita terapkan dan kita pakai atas dasar Permen 22 tahun 2018 dan intens, sementara belum kenal, tapi kita juga sudah dihadapkan dengan peran artificial intelligence, di mana itu juga akan berperan dalam kehidupan kita. Nah ini gambaran umumnya. Untuk gambaran akhir barangkali akan saya tayangkan sedikit tentang bagaimana gambaran artificial intelligence akan mempengaruhi kita walaupun kita hidup di masa aturan itu adalah masa BIM. Ini saya coba saya tampilkan, mohon maaf.
Ini ada asesmen sudah sakti. Nah ini sepintas, mohon maaf. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Saya tutup. Bahas bagaimana cara membuat kita jadi seperti ini. Kita akan bahas sampai Sebentar, Mbak. Ya. Baik, terima kasih rasanya itu Pak Bani yang bisa saya sampaikan dalam pengenalan BIM ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman memahami situasi dan kondisi terkini dari pengenalan BIM ini. Terima kasih Pak Bani, saya kembalikan. Ya. Baik, terima kasih Pak Wahyu Adi yang telah memaparkan tadi dengan waktu pas, Pak. Tadi kita kasih 15 sampai 30 menit. 30 menit tepat. Ya, baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Ibu Bapak sekalian, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita masih punya waktu sekitar cukup banyak. Kami persilahkan, mungkin ada yang mau langsung tanya atau juga mungkin melalui chat dan sebagainya. Silakan, mungkin ada yang mau langsung angkat. Yang resen silakan. Mumpung masih ada pakarnya di sini. Bukan pakar Pak, pengenalan Pak. Pengenalan ya. Ya, Pak. Tapi memang ya, silakan. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Pak Lupin. Pak Bani. Ya, saya bertanya sedikit saja Pak Lupin. berkaitan dengan teknologi baru BIM, Building Information Modeling. Tentunya ini sebenarnya akan mengurangi jumlah tenaga ahli juga. Nah, sekiranya ini masa depan juga harus berkolaborasi dengan lembaga pendidikan. Karena tenaga ahlinya ini ya kelihatannya juga akan lebih efisien, lebih sedikit. Saya kira untuk pemikiran ke sana ada pendapat dari Pak Wahyu Adi. Terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak Lupin. Menarik sekali Pak. Ya, terima kasih Pak Lupin. Mungkin ada lagi biar nanti ada sekitar 3 orang dulu. Apa nanti mau langsung? Mau langsung apa bagaimana Pak Wahyu? Pak Wahyu Adi? Boleh Pak. Biar satu-satu ya Pak ya. Silakan Pak.
Langsung saja Pak. Ya Pak. Ini situasi yang memang secara kekinian Pak Lupin, kita masih berkutat. Arsitek ya, terutama bahkan saya sendiri 2019 itu minta bantuan Kementerian PU atas pelatihan arsitek di ITENAS. Kenapa di ITENAS? Karena kebetulan ITENAS itu punya arsitek license, Pak. Lisensi arsitek. Adapun ITB dan Unpar tidak mengambil lisensi salah satu dari arsitek atau Revit begitu. Nah, sehingga untuk arsitek landing anggaran PU itu diperbantukan untuk kebetulan tenaga ahli yang ber-SK pada waktu itu. Nah, untuk yang tekla by Trimble atau struktur itu dilandingkan di Politeknik Bandung, Pak. Politeknik. Di mana mereka punya tekla license, Pak. Begitu. Persoalan license ini menjadi penting. Saya juga pernah bicara dengan vendornya arsitek maupun Revit. Bapak kalau jualan begitu saja saya bilang tidak akan bisa. Karena kalau menjual kepada profesional, sedangkan dia tidak terdidik dari, betul yang Bapak sampaikan tadi, dari lembaga pendidikan, tidak dibiasakan dari lembaga pendidikan dengan arsitek student atau Revit student, mana mau beli yang license, kan gitu ya, betul Pak Lupin ya? Nah, ini memang sebuah persoalan di mana sampai hari ini di kalangan pendidikan pun tidak mengarahkan dan tidak menyampaikan. Tapi saya yakin di dunia profesi itu beberapa BUMN karya itu BIM-nya sangat maju, Pak. Nah, di dalam perkembangan BIM dan sosialisasi BIM dan pemakaian BIM yang belum merata, Pak, saat ini, kita juga berhadapan dengan era AI, Pak. Artificial Intelligence, ya betul yang disampaikan Pak Lupin bahwa mungkin ke depan ibu rumah tangga tinggal membuat clue, Pak. Masa bodoh softwarenya apa? Barangkali dia membuat clue di dalam chat GPT, mungkin bicara begini. Saya ingin membuat rumah 2 lantai, 3 kamar mandi, 5 ruang tidur gitu, Pak. Softwarenya entah apa langsung jadi, saya ingin 20 alternatif gitu, Pak. Ini betul-betul sadis, Pak, brutal. Bahwa kita secara realita menghadapi situasi seperti itu, Pak. Dan ini kembali lagi positioning kita sebagai para engineer begitu memang agak terancam dan sangat masuk di akal. Kalaupun tadi tentang desain apapun, rumah jenis apapun, bahkan mungkin tadi ada pertanyaan sedikit saya lewat, jalan dan jembatan, dengan segmen dan bentuk seperti apa, dengan filing yang baik, segala macam sudah ada, Pak, database-nya, begitu kan. Dengan dunia atau katakanlah generasi atau katakanlah di zaman sekarang ini, sehingga banyak sekali desain-desain yang kemudian tidak diperlukan atau katakanlah gambaran-gambaran atau katakanlah di mana menyisihkan kita sebagai engineer untuk lebih menjadi konsultan psikologi, Pak. Ditanyakan kepada kita, si klien kita, Ibu mau bikin apa? Karena dia tidak punya tongkat ajaib aja, kita yang bikin tongkat ajaib, saya ingin rumah 2 lantai, sekian meter, isinya program-programnya kita masukin, diketik, semua jadi, Pak. Ini yang memang juga mengancam kita. Namun, kembali lagi bahwa hari-hari ini peraturan yang berlaku adalah Permen 22, Pak Lupin, yang kita pegang baru itu, kemudian juga kita berharap mudah-mudahan kita mengejar itu, sementara kita dikejar oleh AI. Mudah-mudahan jawaban sederhana ini menjadi sebuah situasi yang sama-sama kita waspadai dan kita bisa ikuti, Pak Lupin. Ya, Pak Bayhaki, mudah-mudahan nih teman-teman bisa melengkapi dari sudut pandangnya. Tapi itulah situasi saat ini. Terima kasih Pak Bani. Pak Lupin, mudah-mudahan puas. Oke. Pak Lupin, mungkin masih penasaran? Saya kira mungkin sudah jelas. Sudah jelas lah. Mungkin
ini Matur pemikiran nuwun. dan ketakutan masa depan. Oh iya, Itu bisa betul. dibawa Mesti secara- ada rasa takut. Ya, tapi Ya. mudah-mudahan nanti orang Masih juga bisa. menyisakan Pak buat kita. Masih. Ya, jangan khawatir. Oke. Iya, Pak. Terima kasih Pak Lupin. Ya, terima kasih. Mungkin silakan yang lain. Kami tunggu. Masih ada di situ nggak? Yang chatnya? Ada yang ngacung-ngacung Pak. Ada, silakan. Pak Bani. Ya. Itu Pak Dodi kelihatannya agak ngotot sedikit Pak. Beliau asesor dari Jawa Tengah Pak. Jawa Tengah ya, Jawa Timur. Ya, Jawa Tengah, Pak. Oh, Jateng. Apa kabar Pak Dodi? Apa kabar, Pak? Sehat. Pak. Gimana, Pak? Kabarnya baik-baik, Pak? Sehat Pak, alhamdulillah. Silakan Pak. Oke. Nah, Pak Wahyudin, ya. Iya, siapa? Saya mau tanya ya, terkait untuk masalah BIM, ya. Itu seberapa akurasinya, Pak, ya, terkait untuk pemakaian BIM, ya. Itu yang satu. Terus yang kedua, bila urutan pekerjaan tidak sama yang ada di program BIM, apakah itu bisa dikatakan menyalahi aturan? Ya. Terus yang ketiga Pak, ini yang agak krusial. Nah, untuk program BIM ini jujur aja, mungkin kami baru tahun kemarin Pak ya sudah memakai BIM, tapi memang terus terang kita kesulitan Pak, karena terus terang kalau pemakaian BIM itu mau nggak mau komputer atau laptop kita tuh RAM-nya harus besar Pak. Nah itu kan juga butuh kos yang juga lumayan besar. Mungkin Bapak punya solusi yang terbaik Pak, mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak Wahyudin. Siap Pak Dodi. Baik, terima kasih Pak Dodi. Mungkin Ya, langsung saja sama-sama, Pak. Oke. Pak Wahyu Hadi. Baik Pak, terima kasih Langsung. Pak Dodi. Iya Pak. Ini ada 3 Pak, itu Pak Bani. Ya. Satu tentang akurasi, kedua tentang urutan pekerjaan, kemudian tentang BIM kolaborasi Pak. Jadi yang pertama tentang akurasi volume. Sebetulnya barangkali pertanyaan Pak Dodi yang sudah menggunakan BIM itu ada sebuah konstanta atau katakanlah slack Pak di dalam hal perhitungan. Namun secara logik sebetulnya cara penggambaran BIM dengan penggambaran masa lalu agak berbeda. Di mana kalau AutoCAD itu kan gambarnya 2 dimensi, kemudian di offset. Misalnya membuat dinding. Dinding itu 2 garis, kemudian di offset kiri, offset kanan menjadi plesteran begitu kan. Tapi kalau BIM bekerjanya sudah menggambar batas 3 dimensi, sehingga kalau menggambar balok itu sudah 3 dimensi. Nah, jadi kalau membuat bangunan itu sebetulnya dimensinya sudah nyaris semuanya tepat. Apalagi kalau katakanlah kita membuat gambar 3 lantai. 3 lantai dengan ketinggian anggaplah 3,5 meter begitu, dan kemudian kita membuat WC di atas. Kemudian dari situ dari WC itu ada pipa 4 inch untuk toilet begitu. Itu si volumenya, panjangnya si pipa sudah hampir pasti benar. Dari toilet lantai 3 sampai ke septic tank itu panjang pipa berapa keni, berapa T, itu perhitungannya sudah nyaris atau katakanlah mendekati benar. Namun dalam hal katakanlah perhitungan volume, memang itu tetap ada peran serta manusia untuk memastikan bahwa volume yang mereka hitung itu tepat begitu, atau software hitung itu tepat. Nah, nanti bisa dijawab juga dalam BIM collaboration, di mana manakala bangunan itu sudah jadi, sebetulnya Pak Bani dan teman-teman yang lain, manakala BIM sudah jadi, sebetulnya kita bisa melakukan simulasi bahwa dalam pembuatan sebuah bangunan itu, kalau misalnya ada beberapa pondasi, anggaplah bangunan dengan 6 pondasi telapak beton setempat begitu. Jadi pekerjaan itu bisa dilakukan dan disimulasikan mulai beton, kemudian slope, kemudian kolom, kemudian balok, dan seterusnya itu bisa disimulasikan oleh BIM dengan kita meminta durasi waktunya. Dan jelas durasi waktu yang dibuat oleh BIM itu agak berbeda dengan durasi yang kita buat berdasarkan pembuatan time schedule, walaupun work breakdown structure-nya itu memang umumnya kalau kita bikin kurva S, kita bisa mengambil simulasi berdasarkan early starting time atau
fasting starting time. Jadi apakah kita optimis cepat atau optimis lambat begitu. Tapi tetap dengan masa waktu kerja yang sama. Di mana tadi tentang akurasi volume, BIM collaboration, di mana katakanlah penggambaran dengan AutoCAD atau ArchiCAD, maaf, BIM itu ArchiCAD, dengan struktur Tekla, itu kan tentunya ada penggabungan volume, pekerjaan dan perhitungan yang diharapkan tidak tumpang tindih. Tapi kalau sudah menjadi satu file, sekali lagi bahwa persengketaan volume minimal di dalam hal akademisnya tidak terjadi perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan. Dan ini terus terang saja karena memang kita juga belum terlalu mendalami BIM atas bangunan komprehensif dari A sampai Z. Lagi-lagi harapan dari pengenalan BIM itu diindikasi dan diduga atas dasar kelemahan-kelemahan software itu bisa kita quality control. Sehingga kita pada akhirnya mengetahui BIM mana yang paling tepat. Karena diantaranya seperti Revit itu bertanggung jawab mulai dari Revit arsitektur, struktur, ME itu dalam satu integrasi. Jadi indikator dan apa yang diberikan clue kepada kita, kalau ArchiCAD itu sipilnya pakai Tekla, ME-nya beda lagi. Tapi kalau Revit by Autodesk tanpa bermaksud mempromosikan Pak, tanpa bermaksud mempromosikan, Revit itu tanggung jawab dalam satu sistem. Sehingga si software ini, misalnya Revit itu bertanggung jawab atas dasar end-to-end dari pembangunan BIM. Sehingga kita juga bisa mengidentifikasi software mana yang kira-kira bisa kita pilih untuk kita pakai begitu. Salah satu recommended software itu adalah Revit yang end-to-end, kira-kira begitu. Itu untuk bangunan gedung ya. Sekali lagi untuk jalan dan jembatan mungkin ada perbedaan, di mana untuk infrastruktur itu ada yang dikenal juga dengan istilah Bentley dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Pak Dodi sekali lagi bahwa akurasi volume ini merupakan sesuatu yang di atas kertas, di mana nanti diujikan di dalam SOP dan shop drawing, maksud saya shop drawing dan as-built drawing, di mana kan tentunya kita bisa mengecek akurasi itu manakala bangunan terbangun, benarkah perhitungan volume di awal perencanaan dan di as-built drawing itu tetap sama begitu kira-kira. Karena kalau untuk pendekatan perancangan rasanya itu sudah dipakai, namun posisi kita sebagai QC di mana pada saat shop drawing itu pun sebetulnya memang lagi-lagi kita melakukan perhitungan volume ulang begitu. Saya kembalikan Pak Bani, mudah-mudahan Pak Dodi menjadi terjawab minimal 50% Pak Dodi. Terima kasih Pak Bani. Ya, terima kasih Pak Wahyudi. Pak Dodi, bagaimana? Requirement ini Pak, requirement software atau bukan software Pak, tapi hardware komputernya yang memang diharapkan yang lebih canggih begitu Pak, generasi terakhir. Memorinya juga memang minimal requirement dari software yang dimaksud itu memang harus terpenuhi, jadi sehingga kita nggak bisa pakai komputer jadul Pak Dodi, Pak Bani. Ini ya Pak, yang jelas gini Pak, memang terang itu komputernya memang harus canggih Pak, karena belum pernah difasilitasi oleh kampus sampai seharga 50 juta. Betul, itu aja Pak. kadang-kadang masih belum secepat yang kita harapkan. Jadi kalau kita buka program itu ya masih lama itu. Ya memang terus kita terbenturnya itu Pak yang jadi masalah untuk pembelian laptop yang memang harus super canggih, apa dapat katakan RAM-nya yang sangat besar. Dan tapi ya itu kita mungkin agak kesulitan untuk masalah pembeliannya itu Pak, karena itu biayanya nggak sedikit. Mungkin itu Pak yang kita kesulitan di lapangan. Betul, setuju Pak, itu memang dilema kita hari ini Pak. Jadi salah satu kendala sosialisasi BIM yang oleh Pak Menteri sudah ditetapkan itu memang kalau menurut saya sekarang ini baru bisa diakomodir oleh kontraktor karya Pak, bahkan bukan konsultan ya, kontraktor karya yang bisa, karena
kemampuan finansial dan kemampuan perangkat mereka sudah cukup mumpuni. Nah, ini juga mudah-mudahan ke depan ini bisa diimbangi oleh sektor pendidikan, Pak Dodi. Jadi teman-teman dari pendidikan juga baik pembelajarannya maupun dalam pembelanjaan software maupun hardware itu didampingi oleh para vendor software itu tadi, Pak Dodi. Jadi mereka juga menjadi penjamin mutu sekaligus dalam layanan purna jualnya juga bisa menjamin dan kemudian bisa mengupdate sesuai dengan kondisi-kondisi yang terkini dari batasan kemampuan masing-masing kita begitu dalam hal ini. Jadi kendalanya memang masih banyak, Pak, dalam bahal BIM ini, Pak Bani. Ya. Betul. Ya, mungkin sekarang menjadi kendala, mungkin ke depan enggak juga, Pak. Dengan Betul. perkembangan teknologi, saya kira mungkin bisa Amin, Pak. diatasi nanti. Betul. Itu Ya, mudah-mudahan. ke depan. Saya itu Pak Dodi mungkin ya. Insya Allah ke depan tidak akan menjadi kendala yang Baik, betul. baik. Untuk selanjutnya ini masih ada beberapa tapi yang melalui chat. Jadi ke sini ya. Oh, udah balik lagi. Apakah mungkin mau yang chat dulu ya, Pak ya? Silakan Pak Bani. Ya. Pak Bani juragannya nih. Ini ada dari Pak Hari siapa nih? Dwi Prasetyo. Ya, siap. Apakah BIM yang digunakan pada proyek jalan, jembatan, dan bendungan melihat BIM yang kepanjangannya Building Information Modeling? Nah, jadi apakah BIM yang digunakan pada proyek jalan, jembatan, dan bendungan? Gitu, Kak. Itu dari Pak Hari. Baik, saya jawab dulu ya Pak ya. Silakan Pak. Jadi Pak Hari dan teman-teman semua, sebetulnya memang inisiasi atau katakanlah inspirasi BIM itu muncul dari struktur di mana eranya SAP dan etap. Di mana etap untuk bangunan gedung, SAP itu sebetulnya untuk jembatan, Pak. Kalau jalan nih, ini secara subjektif teman-teman juga untuk jalan tol tentunya sudah menggunakan BIM, Pak. Bahkan untuk infrastruktur itu juga jalan tol begitu ya Pak ya. Di antaranya juga dengan jalan tol itu selalu ada interchange-nya dan lain sebagainya, di mana untuk lahan yang luas, ini teman-teman karya itu juga dalam rangka mendesain itu sudah menggunakan LiDAR, Pak. Apa yang disebut LiDAR? LiDAR itu pencitraan menggunakan drone, pengukuran, di mana LiDAR itu untuk beberapa teman yang belum kenal, dia yang menemukan 60.000 titik baru di Machu Picchu, di mana Machu Picchu itu hutan penuh, di mana dia bisa menerjemahkan kontur secara canggih, dan BUMN Karya sudah menggunakan teknologi LiDAR itu. Jadi dalam rangka pencitraan atau katakanlah pengukuran topografi, mereka tuh sudah menggunakan LiDAR. Nah, di mana LiDAR ini juga untuk perguruan tinggi mungkin juga ada beberapa yang sudah membeli, di mana data-data dasar perancangan itu mereka sudah paham. Dan sekali lagi terkait dengan pertanyaan Pak Hari tadi, bahwa jalan dan jembatan sebetulnya secara desain tidak memerlukan arsitek. Yang saya arsitek itu tentunya tidak terlalu tahu Pak bagaimana merancang jalan, jembatan, dan lain-lain. Tapi bahwa betul inspirasi perhitungan atau katakanlah BIM ini digagas oleh tadinya munculnya etaps. Kalau Bapak-Bapak melihat etaps itu gambarnya 3 dimensi, kemudian melihat kekuatan kolom, balok, slope, dan pondasi itu kalau merah itu berarti belum kuat begitu. Nah, itu simulasi itu yang kemudian diadopsi di arsitektur, struktur, dan ME, di mana secara 3 dimensi, setelah dibuat 3 dimensi dan kemudian dimensi keempat, kelima, keenam, dan ketujuhnya itu sebetulnya merupakan sebuah rangkaian yang dikolaborasi oleh BIM secara keseluruhan menjadi sebuah rangkaian
satu file perancangan yang tidak putus mulai dari perencanaan sampai dengan pemeliharaan atau bahkan operasional bangunan sampai dengan maintenance. Nah, itulah yang menjadi menggagas. Saya tidak tahu spesifik BIM jalan dan jembatan, tapi gambaran umumnya itu bisa diketahui dari bagaimana perjalanan, barangkali kalau teman-teman struktur tahu dengan etaps dan sub, begitu. Itu yang menjadi inspirasi untuk BIM di arsitektur. Rasanya begitu Pak Bani? Ya, Silakan, mudah-mudahan Pak Hari puas juga. Dan ada software infrastruktur itu salah satu namanya adalah Bentley, Pak, yang saya tahu dan pernah pelatihan dari waskita. iya. Gitu. Ya, ini masih ada lagi nih Pak. Siap. Ada dari Nyoman Karyana. Ini ada, Pak, bagaimana dengan bangunan yang lama-lama, apa dihitung atau gambar ulang biar bisa masuk ke BIM? Oh, gambar lama ya Pak ya? Gambar lama apa bisa masuk ke? Ya, baik, beli atau terima kasih Pak Nyoman ya. Pak atau Ibu Pak? Bapak ya? Ya, jadi beli sepertinya ya memang kalaupun dibuat segmen baru Pak, sekarang ini waktu manual ke AutoCAD Pak Bani, saya tuh kebetulan dapat proyek dari Telkom Pak, meredrawing seluruh kantor Telkom di Bandung Pak. Jadi yang tadinya manual saya masukkan ke redrawing AutoCAD Pak. Tapi ke depan ini kalau menurut saya dengan adanya BIM itu sebetulnya ada beberapa alat Pak. Jadi ada pencitraan dengan menggunakan laser scanner di mana ada beberapa arsitek engineer itu namanya Steve Barrows. Dia yang menggambar ulang mulai dari Petra, kemudian Kolosium dan lain sebagainya, meredrawing gambar-gambar cagar budaya Pak Bani. Dan itu jadi proyek sebetulnya kalau kita melakukan pencitraan satelit atau pencitraan scanner laser untuk Candi Borobudur, itu bisa ketahuan Pak, di dalamnya ada apa, kemudian kalau di Bandung ada gedung sate, gedung BI, gedung cagar budaya itu, yang sebetulnya kita bisa lakukan redrawing dengan menggunakan pencitraan laser yang kemudian dimasukkan ke BIM dan menjadi sebuah produk BIM begitu. Nah, begitu salah satu di antaranya beli. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi. Kalau di Bali kita lihat Pura Besakih, kita pencitraannya pakai laser scanner. Di situ kita bisa redrawing dan kita buat file digital. Siapa lagi? Seperti itu, sepertinya. Terima kasih. Baik, ini masih ada 3 ya. 3 pertanyaan. Salah satunya ini Pak Hamdani nih. Ya. Izin bertanya mengenai sosialisasi BIM karena kami di Kalimantan belum familiar dengan BIM. Adakah sosialisasi atau pelatihan yang akan dilaksanakan di sana oleh PUPR? Nah, ini PUPR nanti bagaimana nih? Ya. Jadi Pak Hamdani ya, kami di Bandung itu sebetulnya pernah mendapatkan pelatihan BIM untuk ArchiCAD. Namun Kementerian di Balai Wilayah, Pak Hamdani bisa melakukan pendekatan dengan balai wilayahnya Pak. Karena landingnya anggaran pelatihan BIM itu kalau tidak salah di balai wilayah Pak. Saya pernah tracking, namun khusus untuk arsitek ini kelihatannya alasan Kementerian PU karena belum ada MOU antara Kementerian PU dengan Autodesk Indonesia dan belum ada MOU dengan Graphisoft Indonesia di mana mereka mengakomodir BIM. Jadi
Kementerian PU ini belum sepenuhnya, walaupun Pak Menteri sudah mencanangkan dan menstate kewajiban penggunaan BIM di dalam Permen 22, namun secara pelaksanaan yang seyogianya kita mulai dari pelaksana, operator bahkan yang tingkat STM untuk jadi drafter, kemudian untuk studio yang katakanlah drafter, ahli muda, madya utama, bahkan utama yang di lapangan juga harus teredukasi terkait dengan gambar BIM begitu. Nah, ini kan menjadi kewajiban pemerintah untuk mensupport itu dan katakanlah melakukan pembinaan. Dan itu juga pernah saya cobakan, tapi kebetulan konon kabarnya belum ada anggarannya untuk ke sana, sehingga kadang-kadang manakala kita melakukan pelatihan sekaligus melakukan pemilihan apakah software ArchiCAD untuk arsitektur atau apakah Revit untuk arsitektur, itu juga merupakan persoalan yang tidak mudah, dan para vendor di Indonesia sebetulnya mereka juga siap-siap. Namun kembali lagi ujung-ujungnya adalah pembelian license. Jadi kembali lagi, kalau saya tidak melihat pembelian license itu sebagai sesuatu yang mahal, tapi bagaimana mungkin kita menyuruh, katakanlah mereka menyuruh engineer membeli software, sementara seumur hidup tidak teredukasi dari awal, kan kira-kira begitu. Sehingga kita melihat bahwa kewajiban pembinaan BIM dan pengenalan BIM yang harus dikawal itu mulai dari software, misalnya ArchiCAD Student atau Revit for Student, begitu. Dan itu memang perlu kolaborasi dan peran kerjasama dari para stakeholder terkait, yaitu perguruan tinggi, pemerintah, dan vendor yang memang berkepentingan. Karena bagaimanapun itu menjadi sebuah pemandangan yang akan terjadi, dan ke depan ini menjadi bagian di mana akan terlihat kalau arsitek itu, ini arsitek ArchiCAD atau arsitek Revit begitu. Nah, itu akan menjadi sebuah bentukan di mana karyanya dia itu akan terlihat. Yang menjadi masalah, bayangkan kalau misalnya ada produk sayembara, Ya, sampai atau jumpa produk besok. lelang, ternyata software-nya tidak license. Nah, itu akan menjadi perkara serius. Itu tuh hal-hal yang memang harus dipikirkan, Pak. Ya, mudah-mudahan Bapak Pak Hamdani bisa mengontak balai wilayahnya untuk mencari tahu, Pak, minimal apa program beliau-beliau itu untuk mempercepat atau katakanlah mengakomodir Permen 22 yang sudah di-state oleh Pak Menteri PU. Rasanya itu dari sisi kepentingan kita. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, ini masih ada 4 pertanyaan. Apakah memang mau dibahas di sini atau bagaimana kira-kira ya bagusnya? Ya. Siap, Pak Bani. Ini masih ada sekitar 4 nih. Apa langsung bahas saja mungkin biar tuntas ya Pak ya? Ya. Singkat-singkat mungkin. Itu Kang Ridwan tuh. Kumaha Kang Ridwan? Eta teh. Oh, silakan Pak Ridwan. Itu teman saya Pak itu, Pak. Oh, silakan Pak Ridwan. Arsitek Ya, juga. kedengeran. Ya, silakan Pak Ridwan, silakan. Alhamdulillah. Kang Wahyu udah mana? Sehat. Makasih, Alhamdulillah, Kang. Ya, mau tanya sedikit saja sebenarnya Kang Wahyu. Ini kan yang tadi yang dipaparkan kaitannya mungkin berkait persyaratan dari kementerian kan lebih cenderung ke arah bangunan gedung negara. Nah, sekarang mungkin kalau kami kan berkaitan dengan bangunan-bangunan swasta, yang proyek-proyek swasta, itu apakah berpengaruh juga terhadap kaitannya dengan peraturan atau misalnya dengan PBG misalnya, atau berkaitan dengan LSF, karena ini sudah mulai juga, ini kan sudah berjalan kan ya dari untuk gedung negara dan BUMN. Ya, mungkin itu saja Kang Wahyu atau Nuhun. Terima kasih Pak Bani. Sehat terus ya. Ya, silakan langsung Pak. Ya, sama-sama. jadi Sehat, begini. oke Pak Wahyu. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, bahwa memang Pak Menteri mengatakan bangunan di atas 2000 wajib BIM.
Jadi sebetulnya yang menjadi agenda itu adalah juga pencatatan bangunan gedung atau SIM-BG. Jadi dalam rangka perizinan dan lain-lain sebetulnya Kementerian PU meminta atau katakanlah menginginkan seluruh pencatatan dari bangunan gedung yang ada di Indonesia atau di kota-kota itu tercatat di dalam katakanlah arsip dari Kementerian PU yang arsipnya itu sudah menjadi digital. Sehingga memang walaupun bangunannya swasta, tapi dalam rangka pendaftaran bangunan itu kan semuanya kembali lagi ingin memudahkan karena pasca pembangunan bahkan operation dan maintenance itu menjadi sebuah keperluan di mana tidak ada kesenjangan atau kesalahan perbedaan gambar antara tadi mulai dari perencanaan, dikawal di katakanlah soft drawing, dan as-built drawing itu merupakan satu perbaikan dari perencanaan di mana di lapangan itu ada terjadi perubahan. Misalnya dalam perancangannya sudah selesai tuntas, dianggap bisa menggunakan beton bertulang, di mana perhitungannya adalah beton bertulang meter kubik. Tiba-tiba di lapangan harus pakai baja. Dalam sekejap, penentu kebijakan di soft drawing itu membuat kolom baja dan keluaran volumenya menjadi kilo. Dan pencatatan di soft drawing itu tidak harus merubah perencanaan, tapi karena merupakan sebuah rangkaian itu berkelanjutan. Bahwa awal dari perancangannya itu adalah beton bertulang, dalam soft drawingnya menjadi baja, kemudian di soft drawing di ice build-nya ya tentunya ikut dengan soft drawing. Dan kemudian dalam pencatatan bangunannya itu terlihat tracking perubahan kebijakan, tracking perubahan desain, tracking dari perbedaan perhitungan yang tadinya volume kolom beton menjadi kolom baja yang tadinya hitungannya meter kubik itu tracking, sehingga kalaupun terjadi tanggung jawab yang harus dibebankan kepada siapa itu menjadi sebuah catatan. Apabila terjadi katakanlah kegagalan bangunan. Saat ini memang tidak ada yang namanya kegagalan konstruksi, Kang Ridwan. Yang ada itu adalah kegagalan bangunan di mana dalam pertanggungjawaban ini pada saat bangunan jadi, sekali lagi bahwa kemarin saya nanya nomenklatur, Pak Ridwan ngobrol-ngobrol, saya main-main juga dengan Pak Ridwan nih. Kemarin tuh saya tanya kepada teman-teman apa bedanya IMB dengan PBG. Nah, ternyata tidak semua juga, bahkan TPA juga atau tim itu mengerti, karena kalau sekarang itu kalau IMB izin mendirikan bangunan dibuat sebelum. Tapi kalau perizinan bangunan gedung itu boleh diajukan untuk bangunan yang sudah jadi, Pak. Kalau bangunan sudah jadi kan seharusnya nggak bisa dibikinkan IMB ya, Pak ya. Bangunan sudah jadi, ngapain bikin IMB? Artinya belum itu kan. Kalau PBG adalah bangunan yang sudah jadi, tapi kemudian dibuat dokumennya dan perizinannya diurus, kira-kira begitu. Ini ada kucing nih, nakal. Nah, jadi sebetulnya semua dokumen itulah yang menjadi dokumen negara dalam bentuk data digital atau katakanlah arsip digital, Pak Ridwan. Sehingga tadi kalau dikembalikan kepada pertanyaan Pak Ridwan, di swasta manakala membuat perizinan itu akan kembali lagi kepada peraturan yang tadi, Pak Ridwan. Jadi BIM ini mau pemerintah mau swasta, pada akhirnya semua seolah-olah harus masuk ke BIM, seolah-olah ya, atau dihimbau menggunakan BIM. Jadi kalau kita sebagai perancang seperti biasa, Pak Ridwan, saya juga sama terkendala pilihan kalau BIM harus beli software ke teman kita barangkali begitu ya. Tapi kalau kita terbiasa, dulu kita dari manual, sekarang kita ke AutoCAD dan SketchUp yang notabene bukan BIM. Jadi volume dan itu. Nah, jadi kalau menurut saya kembali lagi kepentingan BIM itu terutama terkait dengan sistem informasi dan pencatatan bangunan secara digital yang sudah dalam bentuk 3 dimensi. Kira-kira gitu, Pak Ridwan. Mudah-mudahan menjawab. Nanti sambil kita juga ngobrol lagi di darat sambil ngopi, Pak Ridwan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Baiklah, sebelum ini kami tutup acara ini, kami persilahkan mungkin kepada
panitia untuk menyampaikan khususnya ke Mas Kakak ya. Mas Kakak silakan Mas Kakak, ada yang perlu disampaikan Mas Kakak. Baik, terima kasih kepada moderator, kepada Pak Bani. Ya, izin kali ini saya mau mempromosikan LSP Hatsindo. Izin share screen. Siap. Oh, saya harus tutup ya, Mas ya? Oh, sudah Pak. Ini Pak, ini Oh, saya share siap. screen, Oh, Pak. ada Baik. Pak Mas Fian ya. Terima kasih, Mas Fian. Baik, selamat siang menjelang sore ya, mungkin sudah masuk sore gitu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempromosikan terkait LSP Hatsindo Indonesia Teknik atau biasa kita sebut LSP Hatsindo seperti itu. Jadi LSP Hatsindo ini merupakan LSP pihak ketiga dengan klasifikasi sipil, Bapak Ibu, dan telah mendapatkan lisensi dari BNSP sejak tahun 2021. LSP Hatsindo memiliki 55 jabatan kerja yang aktif saat ini sudah bisa dimohon, yang merupakan bagian dari subklasifikasi gedung, jalan, jembatan, air tanah dan air baku, geoteknik dan fondasi, irigasi dan rawa, sungai dan pantai, bangunan air minum, maupun subklasifikasi material, di mana 55 jabatan kerja tersebut terbagi mulai dari jenjang 1 sampai dengan jenjang 5. LSP Hatsindo sendiri memiliki 165 asesor yang terbagi di 172 TUK yang berada di seluruh Indonesia. Saat ini LSP Hatsindo juga terus melakukan penjaringan asesor untuk mencari asesor terbaik untuk bergabung menjadi asesor di LSP Hatsindo. Jika Bapak Ibu berkenan untuk bermohon SKK sipil, dapat menghubungi CS LSP Hatsindo di 0811 185 070, bisa dilihat di atas pojok sini, mungkin bisa di screenshot. Jika ada pertanyaan terkait pengajuan SKK maupun jabatan kerja apa saja, bisa dihubungi pada nomor di atas. Demikian singkat dari saya, Pak Bani, saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Kakak. Tadi ada sedikit yang numpang lewat. Baik, sebelum tutup mungkin ada closing statement dari Pak Wahyu Adi. Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Bani dan teman-teman dari LSP Sakti maupun Hatsindo. Memang pengenalan BIM ini sangat diperlukan, seperti yang kami sampaikan pada Pak Ridwan di pertanyaan terakhir, bahwa ke depan ini pencatatan bangunan gedung negara, bahkan bangunan gedung ya, artinya bukan bangunan gedung negara saja, ini sudah harus di-filing menjadi kepentingan pemerintah terkait dengan percepatan dan katakanlah pencatatan dari bangunan, sehingga memang penggunaan BIM untuk jasa konstruksi ini diperlukan, dan tentunya juga dalam pencatatan yang lain perhitungan di mana statistik kepemimpinan itu juga dihitung, berapa bangunan, berapa jembatan, berapa jalan, begitu kan, itu dihitung juga menjadi sebuah prestasi atau katakanlah sebagai pencatatan yang diperlukan oleh pemerintah. Dan Pak Menteri PU melalui Permen 22 2018 itu yang menjadi konsentrasi kami dalam rangka menyampaikan BIM ini. Sehingga kembali lagi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita mensupport dan melihat secara positif apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ini perlu kita laksanakan, walaupun kita sekarang berhadapan dan dikejar oleh AI atau Artificial Intelligence yang akan melangkahi. Namun hari-hari ini yang kita jadikan sebuah perancangan yang lengkap dalam perancangan terutama bangunan gedung seperti yang saya sampaikan, karena saya arsitek, tentunya end to end dari perancangan sampai bangunan jadi dan sampai diserahkan serta dioperasikan, tentunya kita harus meningkatkan kemampuan kita BIM secara lengkap
untuk kita menjadi salah satu ahli yang tetap eksis di dalam perkembangan jasa konstruksi saat ini. Demikian, terima kasih Pak Bani dan semuanya atas perhatiannya. Mudah-mudahan tidak dan kalau ada pertanyaan tentunya boleh disampaikan ke host kita atau ke LSP. Terima kasih Pak Bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu Adi sebagai narasumber telah memberikan closing statement. Kami akan mengumumkan 3 orang yang mendapat voucher. Voucher ini bertujuan untuk potongan permohonan SKK. Oh, bukan ke haji ya Pak Bani ya? Ya atau Pak? ke Malaysia? Belum Pak. Nanti ada Pak. Ya kan Pak Dimo sedang ke Malaysia tuh. Iya betul. Beliau lagi survei dulu, nanti mungkin kalau kira memungkinkan ke sana nanti vouchernya ke sana. MOU Pak ya? Ya betul Pak, lagi MOU. Nah jadi ada 3 yang akan mendapatkan voucher pemotongan permohonan SKK. Yang pertama, Bapak Theodorus Lupin Diniar. Selamat. Pak Lupin. Ya Pak Lupin. Yang kedua, Bapak Budi Prasetyo Hartono. Ya. Pak Dodi Pak. Dodi. Pak. Dodi Jateng. Dodi Prasetyo Hartono. Oh, Dodi. Dodi Prasetyo Hartono, bukan Pak Budi. Dodi, ini Pak Dodi. Ya maaf, Pak Dodi. Yang ketiga, Bapak M. Ridwan. Alhamdulillah. Kebagian. Hanya dapat 3 Pak hari ini. Mungkin besok ada lagi. Ya. Siap. Saya kira itu, lebih kurang mohon maaf nih dari kami. Kami kembalikan ke MC. Kami persilakan pembawa acara. Baik, terima kasih Bapak Bani dan juga Bapak narasumber kita. Selamat bagi Bapak atau Ibu tadi yang sudah mendapatkan door prize, yaitu potongan voucher 100.000 untuk proses kepengurusan SKK. Kami ucapkan terima kasih kepada peserta karena sudah mengikuti acara seminar seri 10 ini dengan tema pengenalan BIM. Dan jangan lupa Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti seminar pada seri 11 nanti pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan tema pengendalian kontrak proyek pemerintah. Karena ini merupakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Baik Bapak Ibu semuanya, kami juga sampaikan terkait permohonan SKK bidang sipil, Bapak Ibu dapat menghubungi di call center Hetsindo dengan nomor 0811 185 070. Kami ulangi sekali lagi, untuk permohonan SKK di bidang sipil dapat menghubungi dengan nomor 0811 185 070. Dan untuk permohonan SKK di bidang manajemen dapat menghubungi di call center Sakti dengan nomor 0821 1021 0357. Baik Bapak Ibu sudah dicatat semuanya ya untuk nomornya. Barangkali nanti Bapak Ibu akan kepengurusan SKK di bidang sipil atau manajemen. Dan mohon diperhatikan Bapak Ibu, untuk pengisian absensi seminar sudah kami cantumkan di chat Zoom ya Bapak Ibu ya. Mohon diperhatikan nomor NIK dan nama dengan jelas pada isian absensi untuk keperluan PKB dan akan disampaikan ke LPCK Bapak Ibu. Dan pastikan lagi email yang Anda isi sudah benar dan pastikan setelah pengisian Bapak Ibu bertanda tangan dan sudah disubmit ya Bapak Ibu. Baik, saya sebagai pembawa acara undur diri, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bani. Terima kasih Pak. Mbak Uspa, terima kasih Mbak Uspa. Pak Yaya. Terima kasih semuanya. Ya, Mas Fian. Terima kasih Mas Kakak. Sama-sama Pak. Kami bertumbuh ciptakan kejayaan.
profesional, majukan infrastruktur, tingkatkan kualitas, buka peluang kerja. Bersama SPO Jakon, konstruksi membanggakan. Bersama SPO Jakon, konstruksi bermartabat, konstruksi hebat. Kami para ahli konstruksi Indonesia bernaung di bawah panji IAGI, membentuk tenaga ahli konstruksi profesional berdaya saing tinggi, menjunjung tinggi norma-norma jasa konstruksi. Kami para ahli konstruksi Indonesia menjunjung tinggi etika profesi, membangun loyalitas dan toleransi sesama ahli konstruksi, bersifat independen dan mandiri dalam berprofesi. Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia mendukung program pemerintah, loyal terhadap kebijakan dalam pembangunan Indonesia. Semoga IAGI tetap jaya dalam lindungan Tuhan. Kami para ahli konstruksi Indonesia bernaung di bawah panji IAGI, membentuk tenaga ahli konstruksi profesional berdaya saing tinggi, menjunjung tinggi norma-norma jasa konstruksi. Kami para ahli konstruksi Indonesia menjunjung tinggi etika profesi, membangun loyalitas dan toleransi sesama ahli konstruksi, bersifat independen dan mandiri dalam berprofesi. Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia mendukung program pemerintah, loyal terhadap kebijakan dalam pembangunan Indonesia. Semoga IAGI tetap jaya dalam lindungan Tuhan. Semoga IAGI tetap jaya dalam lindungan Tuhan. Beri tercinta, bersinar dalam kemajuan. Inovasi dan teknologi jadi kekuatan, membangun masa depan, mengubah dunia. Timoku maju tak terhenti, kami bertumbuh ciptakan kejayaan. Bersatu menuju puncak, Timo Group maju tumbuh dan
setiap proyek kita berjaya, sinergi profesional, majukan infrastruktur, tingkatkan kualitas, buka peluang kerja. Bersama SPO Jakon, konstruksi membanggakan. Bersama SPO Jakon, konstruksi bermartabat, konstruksi hebat. Kami para ahli konstruksi Indonesia bernaung di bawah panji IAGI, membentuk tenaga ahli konstruksi profesional berdaya saing tinggi, menjunjung tinggi norma-norma jasa konstruksi. Kami para ahli konstruksi Indonesia menjunjung tinggi etika profesi, membangun loyalitas dan toleransi sesama ahli konstruksi, bersifat independen dan mandiri dalam berprofesi. Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia mendukung program pemerintah, loyal terhadap kebijakan dalam pembangunan Indonesia. Semoga IAGI tetap jaya dalam lindungan Tuhan. Kami para ahli konstruksi Indonesia bernaung di bawah panji IAGI, membentuk tenaga ahli konstruksi profesional berdaya saing tinggi, menjunjung tinggi norma-norma jasa konstruksi. Kami para ahli konstruksi Indonesia menjunjung tinggi etika profesi, membangun loyalitas dan toleransi sesama ahli konstruksi, bersifat independen dan mandiri dalam berprofesi. Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia mendukung program pemerintah, loyal terhadap kebijakan dalam pembangunan Indonesia. Semoga IAGI tetap jaya dalam lindungan Tuhan. Semoga IAGI tetap jaya dalam lindungan Tuhan. Guys,